Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di Polres Garut, ya. Bersama saya Kabid Humas Polda Jabar, dan kami sampaikan kepada rekan-rekan media kenapa Kabid Humas hadir di sini untuk melaksanakan rilis. Karena press conference yang dilakukan ini menyangkut masalah kasus yang menjadi atensi pimpinan. Baik itu dari Kapolda Jabar, baik itu dari pemerintahan Jawa Barat maupun juga dari pemerintah pusat. Dan menjadi perhatian publik saat ini terkait dengan kasus yang sama yang telah terjadi sebelumnya, yaitu kasus tindak pidana kekerasan seksual. Rekan-rekan sekalian, kepada awak media, bahwa kasus yang menjadi atensi ini adalah menyangkut masalah perempuan anak, di mana kasus yang menyangkut perempuan dan anak ini menjadi perhatian khusus bagi publik, ya. Karena di mana perempuan dan anak ini sangat rentan sekali terhadap kekerasan, ya, dan juga kekerasan psikologi maupun fisik. Ya, ini yang terjadi saat ini sehingga menjadi suatu catatan penting bagi kita bahwa ini perlu diasistensi. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami menyampaikan rilis berdasarkan laporan polisi nomor LPB 175 4 Romawi 2025 SPKT Polres Garut Polda Jawa Barat. Tanggal 15 April 2025 atas nama pelapor, ya, ini dari inisialnya AED, ya. Dan TKP dari kejahatan kekerasan seksual ini di Jalan Mayor Samsu, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut khususnya, dan tepatnya di dalam kamar kos si tersangka. Adapun modus operandi yang kami sampaikan di sini bahwa tersangka MSF usia 33 tahun adalah dokter kandungan pada klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Garut. Jadi bersangkutan ini memiliki izin, ya, di beberapa rumah sakit yang ada di Garut, ya, tetapi yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban yang beralamat di Jalan Terusan Pembangunan Desa Sugagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kemudian selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online, ya. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini, ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin gonore secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kemudian melakukan perlawanan. Ya, ada penolakan dari si korban. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Di sini tersangka jelas di keterangan kami bahwa berinisial MSF, ya. Pekerjaan dokter kandungan dengan alamat Kecamatan Regol, Kota Bandung. Ini sesuai dengan KTP. Kemudian untuk korban ini berusia 24 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Kabupaten Garut. Di sini dari tim Polres Garut Reserse
atas arahan dari Bapak Kapolres Garut telah memeriksa kurang lebih 10 saksi, ya, 10 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ini yang pertama adalah saudara korban sendiri, kemudian orang tua, ibu dari korban, ya, kemudian ini saudaranya dari korban, ya, kemudian bidan, kemudian ada dokter yang lain, bidan satu lagi, dokter yang lainnya, dan juga seorang ahli psikologi. Kemudian barang bukti yang bisa kami sampaikan di sini, rekan-rekan sekalian, bisa ditunjukkan oleh Pak Kapolres, ya. Ini ada bukti dari baju korban yang saat itu dipakai, ya, dan juga ada memory card, dan isi daripada memory card dan flash ini adalah rekaman korban dengan pelaku pada saat kejadian. Kemudian untuk undang-undang dan pasal, rekan-rekan sekalian, untuk undang-undang pasal ini kami tetapkan yaitu pasal 6 huruf B dan atau C, jo pasal 15 ayat 1 dan huruf B Undang-Undang RI tahun 2012. Ulangi, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan pasal 308 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini pasal yang kita kenakan kepada tersangka. Kemudian ada pun ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman yang dipasangkan di sini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Dan pada hari ini, karena ini menjadi suatu perhatian publik, banyak di media sosial dan sebagainya, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ya, untuk bisa menjaga privasi dari korban, ya. Karena di sini ketika dia sudah menjadi korban kekerasan seksual, juga korban daripada sosial yang ada di media. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kami telah membuka hotline, ya, membuka hotline. Ini merupakan posko pengaduan, ya, bisa dicatat buat rekan-rekan sekalian di sini, dan juga kepada masyarakat yang merasa menjadi korban. Kami kepolisian ini akan sulit juga melakukan suatu tindakan legal formil secara hukum, ya, manakala yang menjadi korban ini tidak melaporkan, ya, tidak melaporkan. Dan para penggiat media sosial yang banyak telah men-share, ya, telah membuat suatu konten berita, ya, dengan melebihkan suatu peristiwa, ya, dan juga mengatakan banyak sekali yang telah merespon untuk melaporkan kepada akunnya. Ini juga telah kami profiling, ya, dan telah kita lakukan komunikasi dengan di DM langsung lah dengan cyber kami, ya, dan utamanya dari unit PPE kita dan juga Polda. Tetapi sampai saat ini yang telah konfirmasi kepada, ya, YouTuber, ya, maupun pemilik akun channel yang memblasting tentang ini, belum ada timbal balik kepada kita, ya. Nah, ini tentu saja para netizen ini juga harus bijak bermedia sosial, ya, tetapi kita juga mendukung. Kita harus ada rasa empati dan simpati kepada korban. Nah, untuk itu di samping dari berbagai multi platform, ya, yang ada di dunia maya, silakan itu menjadi rujukan untuk bisa melaporkan juga kepada kami di hotline kami ini di nomor 08111, ya, satunya 3 kali, kemudian 34040440. Ini nomornya cukup menarik, ya. Jadi saya ulangi lagi, ini 08111340440. Ini Kapolres Garut memilihnya
Bagus sekali nih ya, nomor cantik, tapi diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Demikian dari saya, Kabid Humas, dan selanjutnya kami persilakan kepada Kapolres yang lebih detail untuk menyampaikan uraian singkat kejadian. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik.